Hampir seluruh masyarakat telah mengetahui dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba. Selain menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan, narkoba juga berdampak pada gangguan sosial di lingkungan masyarakat. Dan bila hal ini didiamkan, akan berdampak pada gangguan keamanan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu upaya semua pihak untuk menanggulangi persoalan narkoba. Beriringan dengan usaha pencegahan narkoba, pemerintah juga berupaya membantu para korban narkoba melalui proses rehabilitasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, para penyalahguna narkoba telah digolongkan sebagai korban narkoba yang berhak mendapatkan penanganan. Tertutupnya para pengguna narkoba dikarenakan secara psikologis mereka belum siap terhadap stigma yang akan mereka terima ketika mereka harus mengakui keterlibatannya dalam penggunaan narkoba. Oleh karena itu, keluarga sebagai pihak yang paling dekat dengan para korban diharapkan mampu menjadi orang pertama yang bisa merangkul agar mereka mau melakukan rehabilitasi hingga terbebas dari jeratan narkoba dan dapat kembali menjalankan kehidupannya di tengah masyarakat seperti sebelumnya. Pagi yang indah, pagi yang cerah, dan marilah kita menjalani pagi hari ini dengan semangat dan juga gembira. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi kami menjumpai Anda dalam program Indonesia Bergegas, Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bersama saya, Indah Setiani. Pemirsa, narkoba bisa menjangkau siapa saja dan tidak mengenal usia dan status ekonomi. Dan tentu kita tidak ingin ada anggota keluarga kita yang menjadi korban narkoba. Namun bila hal tersebut terjadi, butuh sikap dan jiwa besar bagi seluruh anggota keluarga untuk mengatasi persoalan tersebut. Berusaha bangkit dari masalah narkoba agar hidup terus berlanjut. Menjadi pecandu narkoba sebelumnya tidak ada dalam kamus hidupnya. Namun apa daya, Robi Darmawan harus melalui sebuah episode paling buruk dalam hidupnya, yaitu terjerumus narkoba. Narkoba telah membuatnya hilang kepribadian dan membuat dirinya tak berarti selama hampir 10 tahun lebih. Beruntung Robi tidak seperti rekan-rekan lainnya, sesama pecandu yang mengalami overdosis hingga nyawa melayang. Berkat dukungan keluarga dan komitmen pribadi yang kuat, Robi berhasil bangkit dan lepas dari lembah hitam narkoba dan kembali melanjutkan kehidupannya. Awal saya menggunakan narkoba diawali waktu saya sekolah di SMP kelas 2. Awalnya rokok, lalu nyambung ke minuman dan ke obat putih. Nah, mulai dari saat itulah lanjut sampai masuk sekolah tinggi menengah STM. Nah, sampai situ itu berlanjut terus, nggak cuma di situ aja, kena juga putau, ganja, nyambung ke yang lain, itu sampai 10 tahun saya menggunakan narkoba itu. Dampak negatif banyak ya, banyak banget. Yang paling terasa buat saya itu saya ngerasa lemot, maksudnya lemot di sini. Daya pikir saya tuh berkurang yang pasti. Yang biasanya lebih cepat nangkap tuh, saya susah banget tuh untuk ngerti satu persoalan tuh susah. Pendengaran berkurang. Untuk dampak keluarga, ya pasti awalnya juga memang saya jauh dari keluarga. Jadi ya merasa apa ya, merasa kayak terasingkan gitu ya, itu dia saya kenapa terus pakai narkoba, ya itu dari pendidikan keluarga juga yang kurang kalau menurut saya. Ya jenuh sih, udah capek aja, mau kemana juga ya situ-situ aja jalannya ya. Awalnya capek, teman-teman juga yang mau bangkit, akhirnya bikin komitmen untuk bangkit, tapi ya nggak gampang ya untuk bangkit, ada juga jatuhnya gitu. Tapi yang pasti kenapa saya mau bangkit, capek ya, bisa dibilang selamat ya. Maksudnya ada peristiwa pada saat itu kita lagi pada menggunakan narkoba dan nggak tahu kenapa tahu berantem sama lingkungan sekitar ya, hampir kita pukuli orang itu ya, dan itu jadi kasus polisi, tapi alhamdulillah saya selamat. Yang mendorong saya untuk masuk rehab
saudara saya sendiri. Dia kembaran saya, dia yang memotivasi saya untuk meninggalkan narkoba itu dan masuk rehab. Awalnya tahu dari teman ya, ada detok massal di Slengker itu. Nah, terus kita di sana bikin project. Jadi saya tuh awalnya nggak tahu kalau itu rehab gitu. Jadi taunya saya ini memang profesi saya di awal tuh memang main musik. Jadi saya di sana untuk main musik, ternyata itu bentuk rehab gitu. Memang kita di sana bikin project untuk teater. Nah, setelah berjalan itu saya baru tahu kalau itu detok massal. Perasaan campur aduk sih. Masih campur aduk di sini, ya nggak betah yang pasti. Pengen aja pulang gitu. Nggak ada lah, banyak juga, nggak cuma saya aja gitu, banyak teman-teman juga yang nggak betah gitu kan. Ya tapi ya atas dasar pengen berhenti ya saya coba terus laluin aja. Yang saya rasakan, ngerasa kayak ada hidup baru aja sih. Duh, luar biasa banget. Maksudnya terasa gitu hidup tuh ada tujuan gitu. Jadi nggak cuma nongkrong mabok gitu, nggak cuma itu aja. Ya itu yang kelebihan dari rehab yang saya rasakan itu. Alhamdulillah sekarang saya sudah di Yayasan Sahabat Rekan Sebaya dari tahun 2006, masih tetap di sini. Kegiatan saya sekarang, saya bertanggung jawab untuk mengurus laundry kiloan, unit usaha yang ada di Sahabat Rekan Sebaya. Selain itu saya juga dikasih tanggung jawab untuk menjaga sekretariat Yayasan Sahabat Rekan Sebaya. Saya rasa yang pasti harus ada komunitas ya. Komunitas untuk sesama pecandu itu harus ada. Jadi ada saling mengingatkan satu sama lain. Terus ada juga yang namanya family support group. Nah itu ngebantu sekali buat saya untuk bisa tetap bertahan di zona clean. Poinnya sih ada di FSG itu, family support group itu. Jadi kita punya knowledge baru, punya pandangan baru tentang narkoba gitu. Jadi semua informasi narkoba itu ada di situ. Ya yang pasti saya nggak berani ya ketemu, bukan nggak berani sih, berani, tapi saya rasa saya lebih menghindari tempat-tempat yang menurut saya bahaya untuk saya gitu. Jadi kalau memang ada teman lama yang masih menggunakan, ya pasti saya dalam hitungan detik lebih baik menjauh daripada, karena pikiran tuh pasti cepat berubah kalau menurut saya. Ya, yang pasti menghindar kalau buat saya. Untuk ada tempat di mana narkoba tuh lebih baik menghindar. Langkah ke depan saya, insya Allah saya yang pasti tujuan utama saya menjaga kepulihan. Itu yang paling utama target saya. Dan juga karena saya sudah berkeluarga, yang pasti saya juga ingin membesarkan anak-anak saya dan memberikan pengetahuan kepada anak-anak saya bahwasanya narkoba itu sangat berbahaya. Ya, terus selain itu juga memberikan kerja pribadi saya untuk teman-teman yang masih jatuh di dalam narkoba. Visi dan misi saya untuk kehidupan saya ingin anak-anak saya tumbuh dengan sehat ya. Maksudnya ya nggak seperti saya yang sempat jatuh ke dalam dunia narkoba. Saya ingin sekali menjaga mereka. Dan terus untuk keluarga saya mencoba untuk membesarkan keluarga saya dengan kehidupan yang sehat. Dan misi saya adalah menjaga kepulihan. Narkoba? Gak mau, Mek! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba!
Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Mengetahui sang suami menjadi pecandu narkoba, ibarat mendengar petir di siang bolong. Istri Robi sempat mengalami situasi tidak menentu, di mana sang tulang punggung, suaminya menjadi pecandu narkoba. Kondisi ini tidak membuat Rati putus asa. Dengan segala kesabaran dan perhatian, sang istri dibantu oleh segenap keluarganya membantu kesembuhan sang suami setahap demi setahap. Perasaan sih waktu itu sempat bingung juga dan sempat bertanya gimana nanti ya ke depannya, terus untuk membangun rumah tangganya gimana, terus bisa nggak kita saling menjaga gitu. Tapi ya kita coba untuk berbicara berdua, ya ternyata memang insya Allah kita bisa ngejalanin dan bisa ngejaga recovery kita. Mencoba untuk terima dan ya memang kita sama-sama dari recovering addict juga. Ya udah, saya coba untuk terima dan ngejalanin. Untuk keluarga mereka semua memang balik lagi ke diri saya dan mereka untuk menyerahkan bahwa keputusan dan yang menjalani hidup saya, mereka percaya bahwa apapun yang saya putuskan dan apapun yang saya pilih, saya udah tahu buruk dan baiknya itu bagaimana gitu. Sebelum nikah memang suami udah mengikuti rehabilitasi dan beliau memang sudah clean. Jadi kita memang setelah menikah bagaimana kita tetap di dalam lingkungan dan komunitas sesama recovering addict gitu. Paling kita lebih sering ini aja mengikuti pertemuan-pertemuan yang diadakan, terus sharing-sharing grup, terus juga saling menguatkan, saling mengingatkan. Seperti itu aja sih setelah kita sama-sama rehabilitasi dan di fase aftercare. Untuk perasaan suami clean itu jujur saya senang gitu kan. Tapi di balik itu saya juga menyadari dan mengerti bahwa perjalanan untuk mempertahankan recovery itu memang panjang dan seumur hidup. Boleh dibilang kalau sudah masuk ke liang kubur itulah dibilang menang gitu kan. Tapi ya selepas itu saya berusaha untuk suatu waktu kita bisa kambuh lagi gitu kan. Suatu waktu kita juga bisa kena godaan lagi. Dan itu yang sebenarnya ditakutkan, tapi selepas itu kita sama-sama memang hayu gitu kan. Kita jalan bareng, kita jaga sama-sama recovery bareng demi anak-anak gitu kan, demi juga kita nanti bisa dibilang menang gitu kan, kita bisa lebih survive lagi, lebih tough lagi gitu. Peran saya lebihnya aja lebih untuk mencoba mengerti suami saya gitu. Terus juga mencoba untuk mengerti pergaulan beliau dan mengingatkan bahwa ayo lu dulu bergaul sama dia karena lu make, dan ayo juga kalau bisa lu jauh dari dia biar gak ada yang namanya tergoda lagi dan diajak-ajak oleh teman gitu kan, peer negatif. Terus juga lebih ke menjaga perasaan karena kan namanya recovering addict, untuk perasaan itu memang harus seimbang, tidak boleh terlalu sedih, tidak boleh terlalu senang, dan tidak boleh terlalu bahagia juga gitu kan. Itu yang untuk saya jaga ke suami saya, bahwa di saat dia sedih saya harus bisa masuk
untuk menyenangkan dia. Di saat dia senang, saya juga harus bisa mengingatkan, ayo tidak boleh terlalu senang juga gitu kan. Terus seperti itu aja peran saya sebagai istri. Untuk menjaga agar suami tidak relapse, saya berusaha dan mencoba untuk kalau kita lagi ada waktu senggang, kita berusaha untuk jalan keluar bersama anak-anak. Terus juga saat suami sedang merasa tertekan dalam pekerjaannya, saya mencoba yuk keluar dulu, kita jalan-jalan atau sekedar nonton gitu kan. Terus juga sama kita biasanya masuk ke sesi grup gitu kan, kita ada tiap malam, biarpun kita berkeluarga, kita tetap mencoba untuk mengutarakan perasaan saya hari ini seperti apa, perasaan dia seperti apa sekarang gitu kan. Itu untuk menjaga aja bahwa oh hari ini bahwa dia ternyata lagi feel bad, dia ternyata lagi sedih. Jadi saya bisa antisipasi untuk oh berarti harus seperti ini dan saya tidak boleh begini gitu kan. Antisipasi untuk menjaga dia tidak relapse seperti itu gitu kan. Dan berusaha juga untuk ke sesi grup bersama teman-teman recovering addict. Kita biasanya ada atau sekedar sharing seperti itu. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Dear Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, rehabilitasi adalah sarana untuk memulihkan kembali korban penyalahguna narkoba. Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional telah memfasilitasi korban narkoba melalui berbagai pusat rehabilitasi yang telah dan akan dibangun di beberapa wilayah di Indonesia agar para korban bisa pulih dan bisa bangkit untuk melanjutkan kehidupannya. Tidak dapat disangkal bahwa narkoba merusak dan mematikan. Ribuan orang per tahun harus kehilangan nyawa karena penyalahgunaan narkoba. Hal ini berarti hilangnya ribuan generasi penerus dan pembangun bangsa yang seharusnya bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik. Berbagai upaya dan tindakan harus segera dilakukan baik dari segi pencegahan dan pemberantasan. Pemerintah juga memfasilitasi bagi para korban yang terlanjur terjerumus narkoba. Pemerintah mengharapkan kerjasama dari keluarga korban dan masyarakat yang mengetahui keberadaan para korban untuk segera menginformasikan kepada pihak yang terkait agar bisa dilakukan penanganan melalui rehabilitasi. Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Jakarta adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, juga pengembangan terhadap korban penyalahgunaan dan ketergantungan nafsa secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan. Diharapkan melalui proses rehabilitasi, para korban narkoba bisa kembali pada kehidupannya masing-masing. Kita tahu bahwa yang masalah kecanduan ya atau penyalahgunaan narkoba ini merupakan suatu penyakit ya. Jadi ini adalah brain disease di mana orang yang seperti ini memang dia sakit, butuh disembuhkan. Dia tidak berniat sama sekali untuk melakukan suatu tindak kriminal.
tapi karena kebutuhan narkobanya atau narkotikanya, ia terpaksa melakukan tindakan kriminal. Nah, hal inilah yang seringkali akhirnya menimbulkan suatu stigma di masyarakat. Masyarakat menganggap mereka adalah manusia kelas 2 lah, atau orang-orang yang kriminal lah. Dan itu sebetulnya salah satu penyebab di mana mereka akhirnya tidak pernah bisa keluar dari lingkaran setan tersebut. Bolak-balik dia akan relapse karena merasa tidak pernah diterima sebagai bagian dari masyarakat di lingkungannya. Nah, ini yang harus kita berikan pengertian kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pada umumnya, bahwa ini penyakit, siapapun bisa kena. Dan ini masih bisa dipulihkan. Mungkin kalau saya lebih pas mengatakan dipulihkan. Mereka masih punya kesempatan untuk hidup sebagai masyarakat yang ada, yang seperti yang lainnya. Jadi seperti rakyat bangsa Indonesia pada umumnya. Jadi kenapa tidak kita bantu mereka? Jangan kita selalu mengucilkan, membuat stigma sehingga mereka akhirnya jatuhnya ke situ lagi. Begitu juga keluarga. Tanpa dukungan keluarga, mereka merasa akan hidup terisolir, ya, tidak ada penerimaan, yang akhirnya menimbulkan beban stresor buat mereka, yang menyebabkan mereka akhirnya jatuh lagi, kembali lagi ke penyalahgunaan narkotika. Sehingga inilah yang kami anggap bahwa dukungan keluarga, pemahaman tentang bahwa ini adalah suatu penyakit, meskipun kita tidak pernah tahu berapa lama dia akan sembuh, tapi jalan untuk bisa menuju itu selalu ada. Dalam pengobatan penyalahgunaan atau kecanduan dari narkoba ini, memang ada banyak sekali modalitas terapi yang bisa dipilih, dan salah satu itu rehabilitasi. Mungkin yang perlu saya ingatkan di sini dalam arti bahwa rehabilitasi itu bukan berarti bahwa setiap pasien yang direhabilitasi itu selalu harus dalam rawat inap. Jadi pasien dalam rehabilitasi itu bisa juga dalam rawat jalan. Yang penting bahwa ada program yang diberikan kepada klien tersebut, pada pasien tersebut, dan pasien akan bertanggung jawab untuk menjalankan program tersebut sampai tuntas, sampai selesai, sampai dia merasa bahwa bisa hidup di dunia luar sebagaimana masyarakat pada umumnya. Dan tentunya ini semuanya sangat individual, ya. Jadi kalau kita katakan rehabilitasi penting, ya gitu. Hanya bahwa bentuk rehabilitasinya seperti apa, maka itu sangat individual. Tidak setiap orang akan mendapatkan treatment yang sama atau intervensi yang sama dalam program rehabilitasi. Mengenai kesembuhan, ini memang sangat tergantung dari individunya. Tapi yang kita di sini punya program, ya, biasanya program untuk jangka pendek itu paling lama 6 bulan, dan program jangka panjang itu bisa berlanjut sampai 12 bulan. Namun apabila dianggap bahwa mereka masih membutuhkan terapi lanjutan, dapat dilakukan perawatan yang namanya aftercare, sehingga nanti pada saatnya keluarga maupun klien maupun pasien sudah siap untuk pulang dan bisa pulang dengan pulih sepenuhnya dan beraktivitas di masyarakat seperti juga masyarakat lainnya. Ya, tentunya kami berharap bahwa prevensi, ya, mencegah itu kan memang lebih baik daripada kalau kita sudah sampai di sini, sudah sampai di RSKO ini, artinya kan sudah sakit, ya, dan tentunya itu tidak bisa dilakukan oleh hanya seperti institusi kesehatan seperti kami RSKO atau BNN atau BNP. Jadi masyarakat, mohonlah kita sama-sama untuk bisa berpartisipasi. Bentuknya bisa macam-macam. Karena masalah narkoba ini sudah bukan hanya masalah nasional, ya, internasional, di negara manapun punya masalah narkoba, sehingga kami merasa bahwa peran masyarakat yang sekecil apapun, ya, pemahaman tentang masalah narkoba, kemudian juga mencoba untuk menerima kalaupun yang sudah menjadi pecandu atau penyalahguna narkoba secara baik, sehingga mereka merasa bagian masyarakat, itu akan mencegah relapse. Kemudian mencegah secara dini mulai dari anak-anak, ya, itu juga menjadi bagian tugas dari masyarakat, khususnya orang tua. Jadi kalau saya pesankan, orang tua yang untuk zaman sekarang ini sudah apapun mereka sudah harus belajar tahu tentang apa itu narkotika, apa itu psikotropika, bagaimana efeknya ke tubuh bila anak-anak mereka atau putra-putri mereka menggunakannya. Itu mereka sudah harus tahu dan membantu untuk anak-anaknya memahami. Jadi
sebelum kita bilang say no to drugs kepada anak-anak kita untuk mencegah mereka tidak menggunakan narkoba, maka sebaiknya mereka harus knowing to drugs. Mereka harus paham dulu apa itu narkoba, kenapa kok mereka tidak boleh menggunakan itu. Setelah mereka memahami, mudah-mudahan dengan kondisi itu mereka bisa tahu kenapa mereka harus mencegah narkoba, karena mereka sudah tahu dampak buruk yang akan diterimanya. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Narkoba. Endingnya kebaca bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Membangun kesadaran dan komitmen untuk terus berupaya mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba lebih utama agar korban akibat narkoba tidak terus berjatuhan. Namun mereka yang telah menjadi korban juga tentu harus disupport agar bisa pulih dan bangkit dari keterpurukan dan mampu melanjutkan kehidupannya di masyarakat. Demikian pemirsa program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.